Ya, Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita. Nah, bicara mengenai Blok G Pasar Tanah Abang, ini sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemprov dan juga jajaran terkaitnya PD Pasar Jaya untuk membuat para pedagang ini betah berjualan. Tapi ternyata akhirnya para pedagang pasar ini pun meninggalkan Blok G Tanah Abang karena mereka masih mengeluhkan mengenai sepinya pengunjung. Nah, bagaimana informasinya dan juga perbincangannya akan kami hadirkan. Tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. Seperti inilah kondisi lantai 3 Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut data pengelola pasar, sekitar 230 kios di lantai 3 mulai tutup atau ditinggalkan pedagang sejak beberapa hari lalu. Menurut pedagang, mereka meninggalkan kios karena pasar Blok G terus-menerus sepi pembeli. Akibatnya, pendapatan mereka turun drastis. Malah sekarang ini malah parah. Mendingan kalau dulu masih ada pendapatan. Bahkan kalau sekarang ya bisa 2 minggu, 3 minggu nggak ada yang beli. Sementara itu menurut Kepala Pasar Blok G Tanah Abang, Warimin, pihak pasar sudah memberikan peringatan kepada para pedagang yang tutup dan memberi tanda silang merah pada rolling door kios. Jika dalam waktu seminggu peringatan tidak diindahkan, maka akan diberikan peringatan hingga kedua dan ketiga. Jika pedagang tetap menutup kios, maka kios akan diberikan kepada orang lain. Dan itu kami segera peringatkan ke satu, kedua, ketiga. Apabila diperingatkan tidak memenuhi kewajiban juga ya nggak buka gitu, artinya ya kita batalkan. Kita berikan kepada yang mencari yang lain gitu. Karena yang mencari juga masih banyak. Warimin menilai pedagang hanya kurang sabar. Menurutnya, saat ini PD Pasar Jaya sedang berupaya memenuhi permintaan pedagang seperti pengadaan eskalator, tangga baja, dan jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan Blok F dengan Blok G. Meski begitu, Warimin belum bisa memastikan kapan fasilitas tersebut rampung. Pasar Blok G merupakan upaya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merelokasi para pedagang kaki lima yang biasa berjualan di badan jalan dipindahkan ke pusat pertokoan. Meski hasilnya jalanan lebih terlihat kondusif, nyatanya pasar Blok G belum banyak menyedot banyak pengunjung. Meti Stefani, Irfan Yulianto, Jak TV. Dan kita akan membahasnya, Anda juga dapat bergabung di 02151551111. Saat ini sudah ada Pak Yayat Supriyatna. Selamat malam Pak Yayat. Selamat malam. Ya Pak Yayat, nih kalau dilihat memang sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan Pemprov untuk membuat para pedagang ini betah. Tapi kok ternyata mereka juga akhirnya meninggalkan kembali Blok G ini. Kenapa nih dalam analisisnya Pak Yayat bagaimana? Enggak, sebetulnya prediksi kemungkinan kejadian seperti ini sebetulnya pernah kita bahas di sini pada waktu rencana relokasi itu dilakukan. Sempat kita berbicara dengan PD Pasar Jaya, antisipasi kemungkinan 6 bulan kemudian ketika kebijakan ini mulai katakanlah dilepas aspek gratisnya. Karena persoalan yang paling menarik adalah ini kan baru memindahkan pedagang, belum memindahkan pembeli. Nah, artinya memindahkan pedagang mungkin gampang lah dengan aturan, dengan kebijakan, semua bisa pindah dengan digratiskan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah pembeli-pembeli ini juga mau datang tidak ke tempat itu? Nah, sekarang kan ada persoalan antar harapan dengan kenyataan. Jadi harapan mengatakan pedagang tetap berharap dengan pindah, pembeli ikut pindah mendatangi juga mereka. Tapi ternyata tidak semudah itu tidak semudah itu pembeli. karena ternyata tempat yang ada pun sekarang memang seperti kita ketahui belum ada fasilitas eskalator, belum ada jalan penghubung dengan stasiun dan banyak hal yang Nah, yang menarik adalah ini kan persoalannya yang terjadi adalah ini kan pedagang-pedagang PKL ya yang tadinya. Kemudian dia diformalkan, ditempatkan secara formal dalam satu tempat. Nah, ini habitusnya pasti akan berbeda. Habitus itu dalam konteks perilaku, tindakan dan apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Nah, di sini mereka pasti kalau di pinggir jalan itu mendatangi pembeli. Nah, kalau misalnya dipindahkan ke itu, berarti pembeli mau datang menunggu pembeli ya. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya menambah gula-gulanya itu. Padahal bukannya sudah ada juga seperti misalnya diskon di Sabtu Minggu yang begitu dengan menariknya sekali gitu ya. Ada juga pertunjukan-pertunjukan apa segala macam. Tapi ternyata itu belum juga menjadi gulanya nih untuk para pembeli. Itu kan dari sisi hiburannya. Bagi pedagang mau ada dangdut, mau ada hadiah mobil, yang penting dagangnya laku atau tidak. Dan kita lihat produknya memang ini produk
produk yang katakanlah produk tersier ya, bukan primer. Berbeda dengan pasar-pasar induk tradisional yang kebutuhannya primer. Namanya pasar tradisional yang jual sayuran, daging itu tiap hari datangin orang karena orang butuh. Tapi kalau dagangannya produk-produk tersier seperti pakaian dan sebagainya, itu kan bukan merupakan hal yang wajib harus ada setiap hari. Jadi yang kedua juga persoalan kontestasi. Apakah tempat itu lebih baik tidak dengan tempat-tempat lain? Nah, jadi selama ada pilihan mudah dijangkau, harganya tidak jauh berbeda, pembeli yang cerdas akan mencari lokasi itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, sesudah rencana ada fasilitas, bantuan dan sebagainya, ini mengapa tidak laku-laku juga? Ya kan, itu sebuah tanda tanya besar. Apa yang harus kita robah dan perbaiki? Nah, yang pertama evaluasi. Ya, mungkin yang harus dilihat pertama dari letaknya. Kalau di mana-mana orang berdagang, yang paling penting adalah lokasi. Strategis, lokasi. Nah, itu menjadi hal penting karena lokasi itu menjadi titik pertemuan antara pedagang dengan pembeli. Jadi lokasi itu dari sisi letak betul-betul sangat efisien, sangat menguntungkan, dua-dua pihak mendapatkan nilai tambah dari lokasi tersebut. Nah, yang kedua kan jenis produk yang diperdagangkan. Kalau misalnya kita belajar dari kasus yang di Solo, di relokasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang menarik itu produk yang dijual di pasar yang dipindahkan itu adalah produk under deal. Jadi kira-kira ada produk pasar khusus. Jadi di mana-mana orang yang memang butuh barang itu pasti akan ke situ. Tapi kalau ini merupakan sebuah produk yang katakanlah produk massal yang ada di mana-mana, orang mengatakan tidak harus ke situ pun bisa mendapatkan di tempat lain. Jadi harus ada keunikan juga dari para pedagang yang ada di pasar itu tadi. ini. Jadi kita mungkin harus membangun sebuah konsep pasar yang kira punya khasnya tersendiri. Kalau misalnya di Bandung itu ada namanya Cibadak Mall, Cimol, ya kan? Itu ada produk-produk tekstil yang sebetulnya punya nilai tambah yang berbeda dengan tempat-tempat lain. Di situ sebetulnya hal yang kreativitas yang kita bangun. Nah, yang menariknya atau kita perlu bangun adalah dulu mereka adalah aktor-aktor yang bekerja sendiri-sendiri. Nah, kalau nanti ingin dibangun itu bisa nggak organisasinya terbentuk? Jadi ada musyawarah lebih dimaksimalkan lagi. Oke, kita akan lanjutkan kembali dialog, tapi kita harus kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami dan kembali kita lanjutkan terkait dengan pedagang Blok G Pasar Tanah Abang, dan di studio sudah bergabung bersama kami Ibu Hoisa Siregar. Selamat malam Bu Hoisa. Nah, sebelum kita ngobrol dengan Bu Hoisa, saat ini juga kita sudah tersambung dengan Bapak Makmun, manajemen area PD Pasar Jaya yang berada di Blok G Tanah Abang. Selamat malam Pak Makmun. Selamat malam Mbak. Iya, dengan dulu di sini dan juga ada Pak Yayat dan juga Bu Hoisa. Pak Makmun, ini terkait dengan pedagang di Blok G Tanah Abang nih yang kemudian kembali berjualan di jalan raya. Tadi kita sempat membicarakan dengan Pak Yayat bahwa memang sebenarnya hal ini pernah kita bicarakan juga dan ada kemungkinan memang akan terjadi dan akhirnya terjadi lagi. Nah, bagaimana tanggapan dari PD Pasar Jaya ini? Mengantisipasi sebenarnya tidak dilakukan sebelumnya, Pak Makmun? Yang kita lihat sih kalau berdagang di pinggir jalan di kawasan Tanah Abang ini kan tidak ada yang pedagang yang berjualan di jalan. Saya pikir kita semua lihat nih, lalu lintas nggak ada yang terganggu. Nah, barangkali di antara pedagang itu ada yang ikut pasar malam atau kegiatan lain, ya kami tidak mengetahui dengan pasti begitu Mbak. Oke, tapi kondisi di Blok G sendiri juga masih sepi dengan pembeli sehingga akhirnya juga banyak pedagang yang tutup ini tidak berjualan. Kalau sepi pembeli sih, saya pikir di Blok AB juga di kawasan Tanah Abang nih saya udah coba survei, mereka juga memang pada masa sekarang ya karena habis musim hujan ya memang masih sepi. Tapi berkaitan dengan Blok G ini kita sudah berupaya untuk ikut meramaikan pasar ini dengan melalui promosi, dengan hadiah motor, mobil, fasilitas kita mungkin Mbak sudah tahu lah, kita sudah menambah tangga naik, akses melalui eskalator yang sekarang sedang tahap pengerjaan begitu. Terus mungkin tangga penyeberangan Blok A, Blok F. Nah, upaya-upaya ini tentunya juga harus didukung oleh pedagang, Mbak. Pedagang juga harus sabar. Mereka juga harus kreatif, memberikan diskon gitu. Dan bagi kita Pasar Jaya, yang mereka yang melanggar komitmen pada saat mereka masuk dulu dan melanggar ketentuan kita, ya akan kita tindak tegas, kita akan batalkan hak mereka gitu ya. Karena yang lain juga ngantri untuk masuk ke Blok G itu Mbak sementara.
Oke, baik, tapi kan ini sudah ada sekitar waktu 6 bulan, ini kan cukup berasa juga untuk para pedagang gitu. Kalau kita bicara mengenai para pedagang yang ada di Blok G ini mungkin bisa tergolong sebagai pedagang kecil ya Pak ya. Artinya mereka juga butuhkan modalnya mungkin tidak besar dan ada perhitungan-perhitungan setiap hari ini biaya operasionalnya berapa, ongkos transport segala macam. Nah, kalau misalnya dalam sehari tidak mencukupi kan artinya mereka juga menginginkan hal yang segera begitu. Artinya ada balik modal atau keuntungannya setidaknya tidak terlalu berbeda jauh dengan ketika mereka berjualan di jalan ini. Gimana Pak Mahmun? Ada solusi yang mungkin ditawarkan oleh kembali yang saya tadi sampaikan bahwa memang kita teman-teman pedagang ini memang nggak sabar Mbak. Ya kalau sabar itu dengan berbagai macam upaya lah mereka juga berkreasi. Nah dari sisi kita juga kita udah semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Seperti hiburan juga kita adakan tiap Sabtu Minggu. Dan food course juga supaya untuk menunjang daya tarik di Blok G ini sekarang kita sedang kerjakan untuk pembangunannya gitu Mbak. Ini hal-hal upaya-upaya inilah yang akan kita lakukan supaya Blok G ini tetap ramai ke depannya gitu. Tapi ternyata masih belum cukup juga untuk menarik pembeli ya Pak ya ke sana ya. Oke, mungkin dari Pak Yayat atau mungkin dari Bu Hoisa ada ingin yang ditanyakan juga kepada Pak Mahmun ini. Ya, kita dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima udah dulu kan menyampaikan kita bahwa pedagang kaki lima yang ke sana itu kan terpaksa gitu ya. Mereka juga belum diberikan permodalan, fasilitas juga belum memungkinkan untuk orang belanja ke sana. Makanya kalau memang di sana gagal, kita menghimbau kepada pemerintah khususnya Pemda DKI itu bagaimana kalau PKL itu ditaruh aja mereka berjualan di halaman pasar gitu. Jadi semua pasar yang ada di Jakarta ini mereka ditata di situ, iya. Jadi jangan keluar, tapi ada ketentuan jangan keluar dari pagar kan, karena kita sendiri asosiasi tidak menginginkan kalau PKL itu berdagang pinggir jalan. Kita tidak menginginkan itu. Kalau yang menarik lagi, kemarin itu kan baru sekedar pindah. Seperti di awal saya mengatakan, kita tahap pertama memang ada revitalisasi fisik, mengisi ruang yang sebetulnya kosong. Sebetulnya yang menjadi tantangan yang menarik dari kebijakan ini, mengapa Blok G dulu kosong dan ditinggal? Itu kan menjadi pertanyaan. Ketika Blok G dari dulu ditinggal pedagang, itu bukan berarti ada pertanyaan bahwa lokasi itu sebetulnya tidak menguntungkan, ya kan? Mungkin dalam bayangan mengapa ditinggalkan. Kemudian ada kebijakan untuk melakukan relokasi pedagang ke kawasan yang sebetulnya memang sejak awal tidak favorit, tidak menguntungkan. Nah, sebetulnya kalau mengacu kepada kondisi itu, kita harusnya memahami, memang harus kita apresiasi dulu lah apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk menghidupkan kawasan itu. Tapi di awal kembali saya katakan, kita baru bisa memindahkan pedagang, belum bisa memindahkan pembelinya. Jadi ibaratnya gulanya pindah, semutnya tidak ikut pindah. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana gula ini bisa berkompetisi dengan lokasi lain? Kan ada Blok A, ada Blok B, ada Blok G. Nah, yang menjadi pertanyaan, kesetaraan itu supaya posisi ini menjadi lebih kuat. Nah, yang menjadi pertanyaan, kadang orang mengatakan, wah Blok G ini mendapat perlakuan istimewa nih, ya kan, sementara tempat lain. Nah, jadi memang persoalan kontestasi ini yang menjadi penting, tapi saya kira fokusnya bukan hanya Blok G. Nah, yang kedua saya ingin mempertanyakan kira-kira kalau pedagang disuruh kreatif, sekarang ini pedagang itu kan bergerak perseorangan. Harusnya memang didorong secara berorganisasi, mereka bisa mengusulkan apa yang mereka bisa pertimbangkan. Saya kira perlu ada pertimbangan membentuk asosiasi pedagang di situ sehingga setiap ada usulan pemodalan, usulan membangun kreativitas itu muncul karena kebutuhan bersama, bukan diletakkan kepada setiap pedagangnya. Beban kepada orang per orang. Mungkin bagaimana tanggapan dari Pak Mahmun? Untuk perkumpulan pedagang itu sudah ada, sebagian tadi disampaikan oleh Pak Yayat. Kita sudah ada koperasi pedagang pasar. Mereka memang sudah menyiapkan rencana dan sudah mengajukan permohonan kepada Pemda DKI supaya mendapatkan kredit permodalan begitu. Dan kalau tidak salah, berapa hari yang lalu pada saat Pak Gubernur berkunjung ke Blok G dan beliau sangat mengapresiasi begitu apa yang disampaikan oleh pedagang ini melalui koperasinya gitu. Iya, tapi Pak Jokowi nggak sampai naik ke lantai 2 dan 3 ya Pak ya, katanya hanya di lantai 1 saja malah berbelanja sepatu dan segala macam ya. Nah, ini mungkin juga ada tadi terkait dengan eskalator, tampaknya juga masih belum selesai tadi pembangunannya ya. Apakah juga karena fasilitas-fasilitas ini terlihat begitu lamban untuk dibangun sehingga akhirnya pembeli ini masih agak enggan untuk datang ke Blok G, Pak Mahmun?
Kalau untuk eskalator sih memang hari ini udah pembukaan penawaran harga, Mbak. Jadi dalam waktu dekat ini sudah bisa kita kerjakan untuk eskalator ya. Oke, untuk jembatan penghubungnya. Dan kemarin Pak Gubernur hanya lantai 1 ya memang antusiasme pengunjung dan pedagang sehingga beliau nggak bisa naik, akhirnya sampai lantai 1. Oke, tertarik dengan yang di bawah ya. Oke, nah itu mungkin bisa menjadi masukan juga, artinya mungkin jangan-jangan memang pembeli juga males juga untuk naik ke lantai yang atas gitu kan. Sebetulnya kondisi seperti ini sudah banyak terjadi di pasar-pasar tempat lain. Beberapa pasar yang dibangun dalam fisiknya di lantai 3, lantai 2 itu rata-rata tidak banyak diminati karena mereka lari ke lantai bawah. Jadi faktanya memang kiosnya dimiliki tapi tidak dibuka. Ya, jadi ini menjadi sebuah pekerjaan besar. Yang lain yang perlu kita soroti di sini adalah bagaimana caranya ya. Tadi memang betul ada modal, tapi yang menjadi menarik adalah untuk memperkuat agar di Blok G ini minimal ada semacam pedagang besar juga yang menjadi semacam bapak asuhnya. Jadi bisa menjadi generate bagi teman-teman PKL yang ada di situ. Jadi ada semacam satu bentuk asosiasi di antara mereka, kemudian mereka bisa bekerja sama dengan mereka yang memiliki modal yang lebih besar di situ. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali obrolan perbincangannya, tapi jangan kemana-mana, kami kembali usai jeda berikut ini. Ya, kembali bersama kami dan kita lanjutkan kembali dialognya, masih bersama dengan Pak Yayat dan Bu Haisa di studio dan juga di lokasi Blok G masih ada Pak Mamun dari manajer area PD Pasar Jaya. Nah, tadi menarik menanggapi apa yang dikatakan Pak Yayat ya, bahwa memang ini kan seharusnya ada hal yang bisa diajak kerjasama gitu ya antara para pedagang dan juga pengelola. Nah, mungkin dari Bu Haisa sendiri, dari pengalaman teman-teman sendiri, keluhan-keluhannya seperti apa sih yang memang dirasakan terutama para pedagang di pasar Blok G ini? Karena kalau dilihat misalnya satu pedagang ini tutup, yang sebelah-sebelah tutup, itu kan sebenarnya memberikan efek pasarnya jadi kayak nggak laku gitu, sepi gitu. Ya, prinsip dasarnya kan kita kan semua tahu pedagang kaki lima itu kan modal kecil, Mbak. Ketika dia tidak menguntungkan berdagang di situ, terus bagaimana kelanjutan ekonominya di rumah? Maka terpaksa turun lagi mencari yang ada pembeli. Bukan berarti mau membandel atau melawan aturan pemerintah, tapi terpaksa gitu. Nah, kita asosiasi ini seringkali mengajukan kepada Pemda DKI agar diberikan solusi kepada PKL yang mengganggu jalan seperti itu. Namun Pemda DKI ini sepertinya itu tidak mau kerjasama, gimana ya, kurang diterima. Kita sendiri merasa ya hanya ingin membantu kedua belah pihak. Agar kepentingan Pemda dan PKL ini terwujudkan gitu, bukan niat mau mengawasi dan sebagainya gitu. Seperti ini juga tapi kita. Ada persoalan kalau tadi saya mengatakan kalau masih di kios itu urusan PD Pasar Jaya, tapi sudah dilepas dari itu beda lagi. Kita juga sebetulnya asosiasi kalau PKL sudah masuk ke pasar itu sudah ada asosiasinya kan, seperti APSI, bukan lagi kita yang mengurusi gitu. Kemana itu asosiasinya dan bagaimana pengelolaan PD Pasar Jaya, kok pembinaannya sepertinya tidak ada. Yang ada adalah pelaksanaan gitu, penguasaan gitu. Oke, kita tanyakan langsung ke Pak Mamun nih, gimana nih Pak mengenai pembinaannya ini, Pak Mamun? Yang tadi ditanyakan oleh Bu Haisa. Kenapa nggak persuasif, dibantu dari segala apa-apanya kekurangan PKL sehingga bisa bertahan di sana? Kalau eskalator akan ada, fasilitas sudah dikasih tapi juga tidak mampu ya. Apa salahnya itu kalau PKL itu di halaman pasar aja ditata dengan rapi, berbasis pariwisata, kan menarik, sama-sama menguntungkan dengan pedagang. Bagaimana Pak Mamun tanggapannya? Untuk pembinaan sih kita selalu mengupayakan, Mbak, seperti kayak pedagang food court itu kita latih, kita ajak studi banding, kita perlihatkanlah yang sudah maju yang setara dengan yang ada di Blok G. Dan hal-hal lain saya pikir melalui wadah Kopas kita melakukan pembinaan itu. Nah, yang tadi disampaikan oleh Ibu pembicara yang sebelumnya bahwa harus turun ke bawah itu menurut saya sih itu malah setback atau langkah mundur itu kita, bukan menjadi formal malah jadi sebaliknya begitu.
Itu Mbak, tanggapan saya. Ya, yang saya maksud di dalam area pasar itu juga gitu. Karena tempat area parkir kan sudah ada. Nah, itu kan mubazir di depan pasar itu. Kenapa tidak ditata PKL di situ agar mereka mungkin tidak karena tadi kebiasaan PKL ini tadinya masih di jalan, kemudian ke kios mungkin agak berubah juga habitnya. Agak berat memang kalau kita ingin memformalkan atau tetap informal. Seperti kalau yang informal sekarang itu yang mengelola RT RW yang ada di situ, ya kan? Nah, tapi kalau sudah masuk ke kios itu urusan dengan PD Pasar Jaya. Nah, sekarang bagaimana persoalannya? Memang di sini harus sabar. Memang berat buat pedagang ya, karena persoalannya kebutuhan mereka juga tidak bisa harian ya kan. Nah, di sini memang perlu ada upaya terobosan lain. Saya kira mungkin Pak Gubernur atau siapapun perlu berdialog lah dengan para pedagang. Sekarang kalau dengan cara ancam-mengancam, memang agak repot karena orang mengatakan Anda dihentikan ya, saya akan cari tempat lain. Nah, itu artinya tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Menurut saya mungkin bisa dibina. Mengapa Anda mengundurkan diri? Kalau sekarang ditutup, saya khawatir penolakan kepada ini kan mereka akan lari kemana-mana lagi nih. Nah, yang paling penting menurut saya dibuka saja ruang dialog. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya tadi kesulitan modal, ada tambahan modal. Kedua, bagaimana membuat orang tertarik datang, fasilitas ditambah. Kemudian kalau untuk diskon memang agak berat lah ya. Artinya mereka juga harus berkompetisi dengan tempat lain yang sudah maju lebih dulu. Jadi yang menurut pertimbangan saya, ada bagusnya kita mengevaluasi kembali kebijakan sebelumnya dan perlu disorot mengapa Blok G ini selalu kalah dengan tempat-tempat lain sehingga daya tariknya tidak bisa diminati oleh para pembeli untuk datang ke sana. Oke, baik. Nah, Pak Mamun bisa menanggapi nih, apakah memang juga pernah melakukan dialog dengan para pedagang di Blok G, kemudian mencari solusi bersama. Sebenarnya apa sih masalah yang mereka rasakan di Blok G ini sehingga kok tampaknya tidak betah untuk jualan di Blok G? Pernah dilakukan dialog begitu, Pak? Oh, pernah Mbak, baik secara formal maupun informal kita komunikasi. Memang tidak semua. Hampir setiap hari kita kunjungin Mbak, kita tanya keluhan-keluhannya. Cuma memang tidak dalam kapasitas sebagaimana di ruangan terbuka gitu, tidak. Kita upaya-upaya itulah yang kita sebetulnya kita juga ingin tahu diagnosa permasalahan itu apa sih gitu. Iya. Nah, dari hasil dialog itu apa yang kemudian diperoleh oleh PD Pasar Jaya? Artinya sudah bisa menelaah masalah-masalah yang ada yang dialami oleh pedagang. Nah, kira-kira apa masalah inti gitu yang sehingga membuat mereka ini tampaknya tidak betah untuk jualan di Blok G? Ya itu tadi sebetulnya kembali ke ketidaksabaran teman-teman pedagang ini, Mbak. Dan kita juga seperti dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan bersama Pak Wali Kota, kita akan mengadakan film di lantai 3 itu semacam kayak layar tancap lah gitu untuk menarik pengunjung supaya naik ke lantai 3. Ada jadi kalau dikatakan kita yang pertama yang menarik bagi pedagang, lokasi boleh rame, tapi kalau sepi pembeli itu masalah. Iya, percuma kalau misalnya orang hanya nonton. Menurut saya memang ada bagusnya meramaikan tempat dengan promosi, dengan hadiah itu menarik. Tetapi yang harus menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana Blok G ini menjadi primadona karena ada produk-produk unggulannya. Apakah lokasi ini memang menjual produk yang bisa menjadi daya tarik bagi pembeli untuk datang ke sana? Karena bagaimanapun kalau produknya sama dengan tempat-tempat lain, mungkin itu tidak akan menarik ya. Dan lokasi lain lebih strategis misalnya ya. Karena kalau barang di situ sama dengan barang tempat lain, ngapain saya datang ke sana? Itu menjadi pertimbangan. Tapi kalau menurut saya produk unggulan perlu kita ciptakan di Blok G supaya orang mau datang ke sana dan membeli. Tanpa produk unggulan rasanya berat. Itu yang menjadi catatan penting. Nah, disinilah kreativitas yang kita dorong adalah kita menempatkan suatu produk yang di tempat lain tidak ada. Produk yang memang mungkin dari kualitasnya bagus, harganya lebih murah gitu. Ini perlu dibantu oleh Pemda. Oke, baik. Nanti saya juga minta tanggapan kembali oleh Pak Mamun, tapi kita akan kembali usai jeda berikut. Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita.
Kasih Anda kembali bersama kami dan kita lanjutkan kembali dialognya, dan masih bersama kita ya Pak Makmun. Pak Makmun, nah mungkin bagaimana ke depannya apa yang bisa diharapkan, karena tadi sudah 6 bulan berjalan dan ada rencana juga menggratiskan kembali para pedagang ini selama 6 bulan ke depan. Tapi kemudian apa yang bisa diambil hikmahnya dari peristiwa ini gitu, ketika akhirnya tetap saja pembeli masih sepi di Blok G dan kemudian penjual juga akhirnya pedagang ini pada tutup. Nah, apa kemudian solusi yang lebih mengena kepada para pedagang dan juga untuk mengajak pembeli meramaikan Blok G? Bagaimana Pak Makmun? Sangat setuju sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yayat tadi, bahwa memang di Blok G itu harus ada jenis usaha yang spesifik. Nah, untuk ini sesuai terakhir kunjungan Pak Gubernur, di mana beliau akan memanggil pengurus koperasi pedagang pasar untuk memberikan permodalan. Nah, kalau permodalan ini sudah dapat, saya juga dari pihak kita pengelola sudah koordinasi dengan pedagang Tasik yang spesial untuk menjual busana muslim yang memang terkenal murah dan kualitas bagus. Nah, itu nanti dengan permodalan itu pedagang Blok G akan merubah jenis jualannya yang spesifik tadi sebenarnya disampaikan oleh Pak Yayat, supaya Blok G ini punya nilai spesifik begitu. Iya, oke. Baik Pak Makmun, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Ya, dan ini bagaimana tanggapan terakhir mungkin dari Bu Haisa? Tanggapan terakhir saya bagus itu tadi idenya Pak Makmun ya. Persoalannya PKL aslinya masih ada nggak saat ini dagang di sana kan? Bukannya udah pada pindah nggak tahu kemana-mana. Intinya itu pemerintah itu khususnya Pemda DKI mau atau tidak. Pasti ada solusi kalau memang ada kemauan untuk membenahi PKL itu. Dan sebenarnya teman-teman di PKL sendiri ingin juga ya, maksudnya tidak lagi berjualan di jalan, tapi memang lebih tertib, lebih baik sebenarnya. Pasti. Tapi tentu kita juga dimanusiakan gitu ya. Kalau Pemda DKI memanusiakan PKL itu tuh selesai gitu. Tidak mungkin ada persoalan seperti ini. Benar nggak Pak Yaya? Jadi posisinya di Wongke. Nah, yang kedua gini, saya tadi tertarik bahwa kalau produk yang dijual di Blok G itu sekarang ini tidak menarik bagi pembeli untuk datang dan membeli, memang minimal di tempat lain yang laku bisa nggak bekerja sama. Jadi mereka tukeran dulu gitu ya. Jadi mereka produk yang di sini bisa disubsidi atau dibantu ke mereka dengan bantuan modal dari pemerintah. Nah, disinilah yang menariknya, supaya produk unggulan menjadi kekuatan dari Blok G. Jangan sama dengan produk lain karena dia akan kalah di situ. Jadi harus ada daya tariknya. Terima kasih Pak Yayat, Bu Haisa, terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan informasi terkait krisis Ukraina yang terjadi sejak beberapa tahun lalu, dan jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya sesaat lagi.